Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Rabu 22 Juli 2020, dalam informasi dan update kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa, perjumpaan kita kami awali dengan memberikan informasi yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Provincial Call Center COVID-19. Pertanyaan pertama yang harus kami jawab pada hari ini adalah tentang masa tunggu hasil dari pemeriksaan swab. Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah ada 5 laboratorium yang beroperasi di seluruh Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan swab, yaitu di Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, dan Sains Teknopark Sumbawa. Dengan kapasitas sekitar 300 sampai 400 pemeriksaan setiap harinya. Saat ini rata-rata pemeriksaan setiap hari adalah kisarannya 100 sampai 200, sehingga dengan demikian pemeriksaan swab bisa berjalan normal. Rata-rata pasien menunggu 2 sampai 3 hari untuk mendapatkan hasil. Kenapa 2-3 hari? Biasanya dikirim pagi dari kabupaten sampai di provinsi siang atau sampai di laboratorium siang, kemudian dilakukan pengolahan, baru besok paginya bisa diperiksa. Siang atau sore sudah ada hasil dan bisa diumumkan, lusa Bapak Ibu sudah bisa menerima notifikasi. Itulah jawaban kami tentang pertanyaan berapa lama hasil swab harus menunggu. Pertanyaan kedua adalah tentang WNA. Kita ketahui bahwa mulai banyak WNA yang terpapar COVID-19 di Nusa Tenggara Barat dan dinyatakan positif, dan mereka berdomisili atau berada di Nusa Tenggara Barat. Ada pertanyaan yang masuk yang menanyakan bagaimana apabila seorang WNA dinyatakan positif COVID-19. Di WNA yang positif diperlakukan sama dengan WNI yang positif. Mereka bisa dirawat di ruang isolasi terpadu, di ruang rumah sakit darurat, atau di rumah sakit rujukan, atau isolasi mandiri, tergantung situasi dan kondisi klinis pasien tersebut. Ada WNA yang kami rawat di rumah sakit dan ada yang melakukan isolasi mandiri. WNA yang isolasi mandiri biasanya mereka yang tidak punya penyakit penyerta. Kemudian seperti biasa bahwa lokasi tempat isolasi mandiri menyetujui dilakukan isolasi mandiri di sana, dan ada rumah sakit penanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab terhadap proses isolasi mandiri ini. Sementara kalau di rumah sakit darurat atau di isolasi terpadu sama dengan pasien-pasien yang lain. Mendapatkan fasilitas yang sama, tidak ada dibedakan karena dia WNA. Nah, ada pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau WNA tersebut meninggal? Kalau dia termasuk dalam PDP atau orang yang terkonfirmasi positif, tetap melaksanakan protokol COVID. Jadi sama dengan pasien-pasien COVID yang lain. Bahkan kami pernah mendapatkan seorang PDP WNA yang meninggal, oleh keluarganya minta dikirim ke negara asalnya. Jadi kami pulasarakan di rumah sakit, kemudian dipersiapkan untuk melakukan perjalanan jauh. Setelah selesai, kita menghubungi kedutaan besar negara tersebut, dan kedutaanlah yang membantu kami untuk mengirimkan jenazah ke negara asalnya. Demikian dua informasi yang bersumber dan menjawab pertanyaan masyarakat yang masuk di Provincial Call Center COVID-19. Semoga jawaban ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak dan Ibu warga Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai, selanjutnya kami akan menyampaikan tentang update kasus. Update kasus pada hari ini berasal dari pemeriksaan di hampir semua laboratorium yang ada, yaitu Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, Sains Teknopark Sumbawa, Rumah Sakit Kota Mataram, serta dari 2 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Manambai, Sumbawa.
Jumlah spesimen yang diperiksa total adalah 528 sampel dengan hasil 471 negatif. Positif ulangan dari pasien yang dievaluasi adalah 24 orang. Hari ini terkonfirmasi positif adalah 33 orang. Mereka berasal dari Kota Mataram 5 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Timur 1 orang, Kabupaten Bima 3 orang, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa 17 orang dan 1 orang WNA. Sehingga total menjadi 1.822 orang yang diperiksa dari 17.689 sampel atau 10,3%, nilai positif rate NTB pada hari ini. Kita ketemukan bahwa Sumbawa terdapat 17 kasus positif. Ini adalah hasil dari tracing masif di Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Sumbawa melakukan tracing masif dengan memeriksa swab kepada banyak orang di pasar, kemudian di kelurahan-kelurahan, termasuk perwakilan dari beberapa kantor. Sehingga jumlah yang di swab cukup banyak dan dari hasil yang di swab kita temukan 17 kasus positif. Kita tinggal menunggu hasil tracking kontak dari yang 17 ini. Semoga tidak terlalu banyak tambahannya untuk Kabupaten Sumbawa. Kita juga merencanakan tracking masif berikutnya di kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga kita bisa tahu secara sesungguhnya berapa sebetulnya angka positif rate di kabupaten tersebut atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini yang jumlah pemeriksaan spesimennya memenuhi persyaratan 5 per 100.000 orang adalah Kota Mataram. Kota Mataram dengan penduduk hampir 600.000, mereka mempunyai pemeriksaan swab yang tinggi juga. Nah, sehingga kalau kita bicara soal Kota Mataram, maka Kota Mataram apa yang ada adalah real sesuai dengan kenyataan. Sementara di tempat-tempat di mana pemeriksaan masif belum dilakukan, kelihatannya mereka sedikit kasusnya, tetapi sedikit karena belum semua dilakukan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita siap-siap untuk melakukan tracking masif, meningkatkan tracking dan testing dari masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sehingga kita bisa tahu berapa sesungguhnya real positive rate dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu, hari ini tercatat 13 pasien yang sembuh. Mereka berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Utara 1 orang, luar provinsi 1 orang, dan 2 orang WNA yang dirawat di rumah sakit sudah dinyatakan sembuh. Sehingga total hari ini tercatat sembuh sejumlah 1.146 orang atau 63%. Hari ini tidak ada berita duka. Tidak ada pasien yang meninggal dunia, sehingga tetap pada angka 98% atau 98 orang maksud kami, atau 5,3% dari total pasiennya. Dan yang masih dirawat di rumah sakit, baik rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat, adalah 578 orang. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, mari kita lihat hasil kerja keras dari gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Mereka telah melakukan tracing kontak di wilayah mereka masing-masing, dan hari ini ada 175 penambahan untuk pelaku perjalanan tanpa gejala. Sehingga total berjumlah 69.233 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 1.447 atau 2,1%. Sementara jumlah orang tanpa gejala, mereka yang berkontak dengan pasien yang positif, adalah 166 orang. Sehingga total menjadi 14.547, dan yang masih dalam pemantauan adalah 1.082 orang atau 7,4%. Jumlah orang dalam pemantauan hari ini bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 7.020 orang. Dalam pemantauan masih 315 orang atau 4,8%. Dan pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 19 orang,
sehingga total menjadi 2.406 orang dan yang masih diawasi adalah 468 orang atau 19,4%. Bapak Ibu, dari total mereka yang masih diawasi dan dipantau, ada totalnya 1.863 orang. Mereka masih menunggu hasil laboratorium. Mereka masih harus dikarantina selama 14 hari. Jumlah yang cukup besar, dan itu juga membutuhkan dukungan masyarakat agar mereka bisa melewati hari-hari berat di karantina dan diisolasi ini sampai selesai 14 hari kemudian. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat jumlah kasus masih bertambah, artinya proses penularan masih terjadi. Dan proses penularan semuanya adalah transmisi lokal. Walaupun WNA, mereka tidak membawa penyakit ini dari negara asalnya, karena WNA yang tercatat positif rata-rata sudah tinggal di atas 3 bulan di Nusa Tenggara Barat. Artinya mereka tertular dari proses transmisi lokal. Karena itu Bapak Ibu, berhentilah untuk menyatakan bahwa virus corona atau SARS-CoV-2 itu hoax. Berhentilah nyinyir mengatakan sekarang semua orang yang masuk di rumah sakit dinyatakan COVID. Kami bisa perbandingkan Bapak Ibu, kasus COVID kita sampai hari ini adalah 1.822 selama 6 bulan. Bapak Ibu tahu bahwa kasus demam berdarah kita selama 6 bulan sudah di atas 3.400. Tetapi yang berbeda adalah kematiannya. Demam berdarah selama 6 bulan 13 kematian, sementara COVID 98 kematian. Artinya dengan jumlah yang jauh lebih sedikit yang meninggal lebih banyak. Artinya fatalitas dari COVID jauh di atas demam berdarah. Dari 3.000-an kasus demam berdarah yang meninggal 13. Dari 1.822 COVID yang meninggal 98. Itulah sebabnya walaupun dibilang nyinyir, kami tetap akan mengingatkan semua orang akan bahaya COVID ini. Bahaya proses penularan yang demikian cepat, dan bahayanya bagi mereka-mereka yang mempunyai penyakit komorbid. Sehingga mari kita lindungi diri kita dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir 20-40 detik. Jangan lupa membawa hand sanitizer kalau kita berpergian, sehingga kapanpun kita akan membersihkan tangan dimanapun kita bisa lakukan, karena kita punya alat pembersih. Jaga jarak 1-2 meter. Kemudian jauhi kerumunan dan keramaian, karena di sana kita tidak bisa menjaga jarak dan di sanalah kita kemungkinan besar tertular. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan teratur, gizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit per hari, dan jagalah imunitas tubuh dengan cara mengelola stres dengan baik. Mungkin kita stres, mungkin kita cemas. Mari kita kelola agar rasa cemas dan stres itu tidak menurunkan imunitas tubuh kita yang berakibat kita mudah tertular COVID-19. Jagalah keluarga, anak dan lingkungan kita. Mereka yang dalam usia rentan, usia bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Minimalkan untuk keluar rumah sehingga risiko tertular menjadi lebih sedikit. Jaga juga keluarga kita yang sudah punya penyakit komorbid, hipertensi, jantung, ginjal, asma, diabetes, atau penyakit tuberkulosis dan penyakit paru kronik lainnya, serta penyakit keganasan. Mereka-mereka ini begitu gampang tertular karena imunitasnya turunkan disebabkan oleh situasi penyakitnya. Jadi bukan rumah sakit yang membuat mereka positif, tetapi memang mereka sudah tertular. Dan mereka tertular dengan mudah karena memang daya tahan tubuhnya yang lemah. Ada yang bertanya, ibu saya tidak pernah kemana-mana. Ya, tetapi ibu ini dikunjungi oleh anak-anak
dan keponakannya. Yang notabene mungkin di antara mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Dan karena ibu sedang sakit keras, kuman orang yang tanpa gejala tidak sadar dirinya tanpa gejala, tidak mematuhi protokol dengan tidak memakai masker, bertemu dengan ibu yang sedang sakit keras, bagi si OTG tidak ada masalah karena imunitasnya baik. Tapi bagi ibu yang dijenguk, maka dalam waktu singkat dia tertular dan memperberat penyakitnya dengan segera. Ayo, sayangi anak kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita dengan cara patuh terhadap protokol kesehatan. Baik protokol kesehatan yang melindungi individu maupun protokol kesehatan yang melindungi masyarakat. Demikian informasi dan update kasus COVID-19 hari ini. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menyebarluaskan info-info ini kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian kita bergotong royong bersama menyebarkan info yang baik, berita yang baik. Mari kita lawan hoax yang berseliweran dan membuat imunitas tubuh turun. Dengan demikian kita bergotong royong memerangi COVID-19. Jaga jarak dan tetaplah jaga kesehatan kita semua. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.